Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk segala karya-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan akan mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan semakin memberikan kesadaran kepada kami untuk senantiasa bersyukur, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang pernah mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih di dalam kehidupannya. Ada orang berterima kasih dikarenakan dia mendapatkan bantuan dari orang lain. Ada orang mengucapkan terima kasih ketika dia terlepas dari setiap persoalan. Tetapi yang intinya, setiap orang yang mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih, itu dikarenakan ada sesuatu yang dia terima di dalam hidupnya dari orang-orang lain, orang-orang sekitarnya. Mengucapkan terima kasih menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang dalam menjalani hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana setelah Yesus mengecam beberapa kota dan para penghuninya, dikarenakan kebebalan mereka menutup diri, menutup telinga akan kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Maka pada saat ini Yesus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa syukur yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa itu dikarenakan karena Bapa mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Itu dikarenakan karena Tuhan menjadikan Yesus sebagai putra Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan mewujudkan kerajaan Allah. Dengan sebuah puncak pemberitaan kerajaan itu, yaitu lihat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kepercayaan itu
tentu diemban oleh Yesus sebagai seorang anak. Allah mempercayakannya kepada Yesus sebagai anak. Dan Yesus juga menerima tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-25, engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Allah menyembunyikannya dari orang bijak, yang cenderung menganggap dirinya orang bijak, yaitu orang Yahudi, orang Farisi, yang notabene-nya menganggap mereka lebih hebat daripada orang lain. Tetapi justru Allah menyembunyikan daripada mereka. Sebenarnya bukan secara sengaja Allah menyembunyikannya, tetapi Allah menyembunyikannya karena kebebalan hati mereka, karena ketidaktaatan mereka untuk beriman kepada Tuhan. Orang Yahudi dari kelompok Farisi, orang-orang Saduki beranggapan, bahkan para ahli Taurat berpikir bahwa Yesus yang notabene-nya anak daripada Yusuf, tidak mungkin dia menjadi Mesias. Maka kebenaran akan kerajaan Allah yang diwujudkan oleh Yesus itu tersembunyi daripada mereka, sehingga mereka jauh daripada sebuah kebenaran. Tetapi orang kecil paham akan hal itu. Orang kecil, orang yang diabaikan, orang yang sangat miskin, orang yang menderita, mengerti, mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Maka ketika orang yang menamakan dirinya orang bijak, orang pandai, justru mereka ditutupi kebijakan dan kepandaiannya akan kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memang berkenan kepada Yesus, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan perintah daripada Allah itu sendiri. Maka dalam ayat yang ke-26 sama 27 dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan kesatuannya dengan Bapa. Yesus menunjukkan bahwa yang mengutus dia adalah Bapa. Yesus menunjukkan bahwa perintah yang dia lakukan itu, pengajaran yang dia lakukan itu tidak bertentangan dengan kehendak Bapa. Karena dia dan Bapa adalah satu, dan Bapa dengan dia adalah satu. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah dunia dalam wujud misi menyelamatkan dunia, itulah perintah yang berkenan kepada Bapa. Dan itulah tugas yang diemban oleh Yesus yang diterima daripada Bapa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus adalah kebenaran. Tapi orang bijak dan orang pandai selalu mengandalkan pikirannya. Standarnya mereka lakukan adalah standar kebenaran di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini ingin mengajak setiap orang yang percaya untuk senantiasa bersyukur juga kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan
Karena Allah telah mengutus Kristus untuk menyelamatkan kita. Pengutusan yang diberikan oleh Allah melalui Kristus sehingga memberikan sebuah jaminan keselamatan bagi kita. Maka itu patut dan layak kita bersyukur. Karena dengan Kristus yang datang ke dunia ini, dengan Kristus yang diutus oleh Allah, maka kita manusia yang penuh dengan dosa ini diselamatkan oleh Kristus. Keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus menjadi dasar kita bersyukur untuk semuanya. Tidak ada kuasa, tidak ada kepintaran, tidak ada kemampuan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa selain daripada kuasa Kristus yang tersalib itu. Selain daripada kuasa Kristus yang bangkitnya menaklukkan kematian itu. Selain daripada Kristus yang naik ke surga dan mempersiapkan tempat bagi kita. Kuasa itu begitu kompleks diberikan kepada kita, sehingga kita dijamin dan dipastikan menjadi warga kerajaan surga. Karena kita sudah dijamin dan dipastikan menjadi warga kerajaan surga, maka kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa syukur yang kita sampaikan juga kepada Tuhan itu dikarenakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu sudah nyata bagi kita. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu sudah nyata, maka setiap orang yang bersyukur juga harus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Tugas pertama dan tanggung jawab yang paling utama bagi kita, yaitu tetap mewujudkan, memberitakan kerajaan Allah itu bagi setiap orang lewat perbuatan kita. Kepastian sudah diberikan kepada kita orang beriman. Dan kepastian ini harus kita beritakan kepada orang yang belum percaya. Sehingga apa? Sehingga orang lain juga bersyukur atas iman yang akan menyelamatkan mereka di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk senantiasa bersyukur, mengajak kita untuk percaya sepenuhnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Bahwa Dia mengutus Kristus untuk kita, dan Kristus itu datang berdiam bersama dengan kita dan menyelamatkan kita dari segala keberdosaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkan firman-Mu ini Bapa benar-benar kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu sebagaimana Engkau berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan memberkati.